Kasus dugaan kriminalisasi terhadap dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Rasnal dan Abdul Muiz kini berbuntut panjang. Setelah keduanya divonis bersalah dan dipecat, perhatian publik semakin tajam saat Presiden Prabowo turun tangan merehabilitasi nama mereka. Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Johandani Raharjopuro langsung memerintahkan bidang Propam Polda Sulsel dan Mabes Polri untuk memeriksa penyidik yang menangani perkara ini. Evaluasi internal dilakukan guna memastikan proses hukum berjalan transparan dan berkeadilan, serta menindak siapapun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan. Ia menegaskan hukum tidak boleh tajam ke bawah namun tumpul ke atas, apalagi jika menyangkut guru yang hanya berjuang demi kelangsungan pendidikan. Kasus ini bermula dari inisiatif Rasnal dan Abdul Muiz mengumpulkan iuran sukarela orang tua murid guna membayar gaji guru honorer yang tertunggak. Program itu disepakati bersama dan berjalan transparan selama 3 tahun sebelum dilaporkan oleh sebuah LSM. Meski pengadilan sempat memutus keduanya bebas, Mahkamah Agung justru mengabulkan kasasi jaksa dan memenjarakan mereka. Kini publik menanti apakah penyidik yang menjerat dua pendidik itu juga akan diproses dengan keadilan yang sama. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dua guru di Luwu Utara, Sulawesi Selatan dipecat secara tidak hormat dan juga dipenjarakan. Cuma gara-gara bikin kesepakatan sama para orang tua murid buat kasih 10 guru honorer. Intinya minta iuran ke para orang tua murid sebesar 20.000 buat ngegaji para guru honorer yang gak digaji selama 10 bulan. Cuma gara-gara menyelamatkan para guru honorer. Dan nilainya gak seberapa, cuma 20.000. Itu pun mereka cuma minta 17.000 per orang tua murid. Tapi ya para orang tua murid minta digenepin aja jadi 20.000. Pertanyaannya ini gubernurnya gimana? Sampai-sampai Pak Presiden harus turun tangan buat rehabilitasi para guru ini, buat memperbaiki namanya. Ampun, sedih banget jadi guru di negeri ini. Udah gaji nggak seberapa, mau nolongin guru honorer yang nggak dapat gaji selama 10 bulan malah terancam penjara. Negeri ini tuh emang aneh, nunggu dulu viral baru mulai ditindaki. Presiden Prabowo berikan rehabilitas ke dua guru ASN Luhut Utara. Pak Prabowo, terima kasih. Tapi perlu diingat, ini bukan sekedar kasus dua guru, ini adalah potret rusaknya sistem yang sudah lama kita didiamkan. Ketika empati dibalas dengan hukuman, berarti ada yang sangat salah di kursi kekuasaan. Ya Allah, kursi kekuasaan lagi. Iya, jangan remehkan mereka yang digaji oleh negara. Dan ini bukan hanya tugas masyarakat yang mencari keadilan, tapi mereka yang diberikan kewenangan harus peka, nunggu dulu viral baru ditindaki. Kan aneh. Dan akhirnya apa? Ya, siklus busuk semacam ini akan terus terulangi. Dan yang kasihan siapa? Ya jadi korban. Negeri ini nggak rusak karena orang jahat makin banyak, tapi karena orang baik terus dibuat kalah. Para koruptor dipelihara dan kezaliman terus merajalela. Apa tanggapan kalian? Coba ngobrol di komen. Jadi saya ingin memberikan sedikit update terkait dengan kasus dua guru di Luwu Utara yang dipecat secara tidak hormat dan terancam hukuman selama 1 tahun penjara atas dugaan pungli. Alhamdulillah, jadi pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan akhirnya memberikan perhatian hukum dengan menyarankan kepada dua guru tersebut untuk mengajukan PK. Jadi kasus ini akan diselesaikan secara baik-baik, secara hati nurani. Nah, selain itu pihak Pemprov Sulawesi Selatan juga diminta untuk menunda pemecatan secara tidak hormat terhadap dua guru tersebut. Ya, jadi kita doakan saja semoga dua guru tersebut mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Jangan sampai kemudian kasus seperti ini terulang. Bayangkan saja ya, hanya karena niat baik untuk membantu sejumlah buruh honorer yang tidak digaji selama 10 bulan, akhirnya malah berujung malapetaka, malah berujung pemecatan dan jeratan hukum. Ini kan kasihan sekali. Ya, harapan saya semoga kasus seperti ini jangan sampai terulang lagi di kemudian hari. Dan buat teman-teman semua yang sudah memberikan support, saya sampaikan banyak terima kasih. Ini pejabat di daerah tempat tinggal dua bapak ini yang memperjuangkan guru honorer yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun untuk dinaikkan gajinya malah ditangkap, dipenjarakan.
Ini pemerintah daerahnya ini gimana ini? Gubernurnya, bupatinya gimana? Masa sampai presiden turun tangan? Malu nggak lu? Kalian kerja apa? Dan ya Allah, nggak adil aja. Untung ada netizen yang betul-betul menaikkan hal ini sampai didengar langsung sama Bapak Prabowo. Jadi Bapak Prabowo langsung bertindak. Dan hal ini juga harus kita suarakan teman-teman ya. Masa gaji honorer sampai sekarang itu 300.000, 400.000, 500.000. Sementara di negara-negara lain, saya aja yang ngajar di Taiwan ini, ngajar bahasa Inggris, saya bisa dapat sehari berapa? Sehari loh ya, bukan sebulan ya. Saya bisa dapat 300.000, 400.000 sehari, sejam ya. Bayangin berapa jam saya bekerja, terus bayangin berapa hari saya bekerja. Saya bukan tenaga tetap lagi, saya nggak ngajar di tempat ini lagi, saya cuma freelance aja, part time aja. Bayangin. Ayo dong Indonesia, saatnya memperhatikan guru-guru honorer. Angkat mereka semua menjadi guru tetap, terus naikkan gajinya. Kadang, niat baik tidak selalu berujung baik. Itulah yang dialami oleh dua guru SMA di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Abdul Muiz dan Rasnal. Keduanya dipecat dengan tidak hormat sebagai ASN setelah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung karena memungut sumbangan Rp20.000 dari orang tua murid. Padahal, uang itu bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk membantu menggaji 10 guru honorer yang belum menerima upah selama 10 bulan pada tahun 2018. Bagi sebagian orang, putusan ini terasa tidak adil dan menyakitkan. Masyarakat menilai kedua guru itu tidak berniat memperkaya diri, justru menunjukkan solidaritas terhadap rekan sejawat yang belum mendapatkan gaji. Sayangnya, niat baik itu berbenturan dengan aturan formal tentang pengelolaan dana sekolah yang sangat ketat. Di satu sisi, hukum memang harus ditegakkan, namun di sisi lain, keadilan seharusnya tidak hanya dilihat dari aturan, tapi juga dari niat dan konteks kemanusiaan. Kita tentu tidak bisa menutup mata dari hukum, tapi negara tidak boleh menutup hati dari rasa kemanusiaan. Pemerintah seharusnya mencari jalan tengah, bukan hanya memberi hukuman, tapi juga membenahi sistem agar kasus seperti ini tidak terulang. Dan semoga pengajuan gerasi kepada Presiden Prabowo Subianto bisa menjadi jalan keadilan bagi dua guru yang hanya ingin menolong. Viral banget nih hari ini, setelah diperlakukan tidak adil selama 5 tahun, mereka dipecat dengan tidak hormat di penjara karena memperjuangkan gaji 10 guru honorer. Hari ini Pak Abdul Muiz dan juga Bapak Rasnal mendapatkan keadilan mereka karena Pak Prabowo menandatangani surat rehabilitasi bagi kedua bapak-bapak yang adalah. Jadi Pak Prabowo itu begitu turun dari kunjungan ke Australia, langsung di lapangan udara Halim Perdana Kusuma menandatangani surat rehabilitasi mereka. Pak Abdul Muiz dan juga Pak Rasnal yang dipecat dengan tidak hormat 5 tahun lalu, perkara mereka meminta dana komite dari orang tua Rp20.000 yang mau digunakan untuk memberi gaji kepada guru honorer yang belum turun honornya. Dan ini merupakan satu hal yang mengharukan banget karena kedua bapak-bapak ini guys menjelaskan perjalanan mereka yang panjang dan melelahkan untuk memperoleh keadilan yang mereka benar-benar butuhkan. Karena selama 5 tahun mereka merasa bahwa mereka didiskriminasi dari APH, dari pemerintah, dari semua lapisan masyarakat. Mereka tidak menemukan solusi dan tidak menemukan keadilannya. Alhamdulillah, puji Tuhan, kalau akhirnya kedua bapak-bapak guru ini mendapatkan keadilan mereka. Dan terima kasih banyak kepada Pak Prabowo yang udah gercep banget untuk merehabilitasi mereka, mengembalikan nama baik mereka yang telah hilang selama 5 tahun belakangan ini. Dan semoga ini jadi pembelajaran buat kita untuk selalu menghargai guru kita. Karena konon katanya mereka ini merasa dikriminalisasi. Padahal hakim pada waktu itu sudah memutuskan mereka tidak bersalah, tidak ada kasus korupsi. Tapi begitu JPU banding, ketika banding malah ternyata bersalah dan mereka itu harus menjalani hukuman penjara 1 tahun guys. Jadi inilah benar-benar momen mengharukan dan semoga keadilan ini benar-benar bisa dirasakan oleh bapak berdua dan juga semua keluarganya. Terima kasih Pak Prabowo. Miris banget nasib guru ini di akhir masa pensiunnya malah kayak gini nih. Niat bantu 10 guru honorer belum digaji, 2 guru di Luwu Utara malah dipecat usai ajak orang tua siswa patungan. Jadi 10 guru honorer tersebut bermasalah dengan dapodiknya. Jadi inisiatif lah para guru ini menggalang dana dari orang tua murid, ternyata bermasalah.
Karena katanya nih dilaporin sama LSM, dimasukkan pungli, padahal ini kesepakatan bersama. Jadi, dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Rasnal dan Abdul Muiz dipecat tidak hormat oleh Gubernur Sulsel setelah MA menyatakan mereka bersalah memungut dana 20.000 dari orang tua siswa untuk membayar 10 guru honorer yang belum digaji selama 10 bulan. Nah, kasus ini bermula pada tahun 2018 ketika Rasnal kepala SMA N1 Luwu Utara mengusulkan pengumpulan sumbangan sukarela 20.000 dari orang tua murid untuk membantu 10 guru honorer yang belum digaji. Usulan disetujui komite dan tanpa paksaan, namun Rasnal dan Abdul Muiz dilaporkan ke polisi atas dugaan korupsi itu tadi oleh LSM. Lalu kasus ini disidangkan di Pengadilan Tipikor Makassar dan pada 15 Desember tahun 2020 Rasnal dan Abdul Muiz dinyatakan bebas dari tuntutan. Namun jaksa mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas tersebut, menghukum keduanya 1 tahun penjara pada tanggal 27 Oktober tahun 2023. Nah, Supri berharap Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bersikap empati sebelum mendatangani surat perberhentian guru. Ia menyesalkan negara yang gagal membiayai pendidikan sehingga hak dan kehormatan guru sampai diinjak dan dilegalkan lewat putusan pengadilan. Miris banget sih guys. Ini dinas pendidikan ini nggak ada ngasih solusi apapun, kok malah pembiaran kayak gini nih. Mana dinas pendidikannya? Ha? Astaga, nada bos itu gede, masih bisa di alternatif atau kayak gimana dibijaksanai lah oleh dinas pendidikan.